Hello the viewers, selamat datang kembali di konten alur cerita ending yang terdapat spoiler. Maka dari itu yang tidak ingin ke spoiler silakan skip aja ler. Kali ini kita akan melihat ending yang agak lain nih, di mana seseorang yang tidak percaya akan adanya hantu malah petakilan nantang keberadaan hantu. Ternyiti hantunya beneran ada dan malah mencuri tweet-tweet si MC kita sebagai kutukan. Namun kehilangan tweet-tweet malah membuat sang MC semakin overpower, bisa menaklukkan alien, jin, setan, genderuwo, kuntilanak, bahkan koruptor. Oke lah, daripada kalian pinisirin sampai kebelet ngising, langsung saja kita ke alurnya cuy. Inilah Dandadan. Scene dimulai dengan seorang pria cabul berkencan dengan wanita, terlihat bernafsu dan meminta uang kepadanya. Setelah ditolak, pria itu malah meminta hal yang lebih najkal, membuat wanita itu sangat marah dan memukulnya. Usai dipukul, si pria malah pergi sambil mengejek wanita itu karena tidak punya uang dan menyebutnya bukan tipe idamannya. Alhasil, wanita tersebut kesal mendengarnya. Di kelas, wanita itu terlihat lesu banget dan teman-temannya menasehati agar tidak memilih pria yang mukondo alias modal awal doang. Namun, dia tetap mempertahankan perasaannya karena pria itu mengingatkannya pada sosok jantan bernama Ken Takakura yang dia kagumi. Meski masih galau, dia berharap ada yang bisa menghiburnya. Saat berjalan di lorong, dia melihat seorang siswa yang sedang dibully. Ketika para berandal hendak melemparinya, wanita itu duduk di depan siswa itu. Malah si pembuli langsung ciut. Dia lalu ikut mencoba membaca apa yang dibaca siswa tersebut dan menyebutnya cupu, meski tidak jelas ditunjukkan kepada siapa. Kocak. Wanita itu terlihat kesal, meninggalkan kelas sambil mengeluh bahwa dunia hanya dipenuhi orang-orang yang bajingan. Di lorong dia berpikir cara melampiaskan stres. Tiba-tiba muncul pria culun yang sebelumnya dia tolong dan berkata, Ayase Momo, Ayase Momo. Ternyata si cewek itu bernama Ayase Momo. Di sini Ayase bingung dengan omongan si culun yang dengan percaya diri berasumsi bahwa Ayase pasti tertarik kepada buku konspirasinya. Pede banget. Ayase menyangkal ketertarikannya kepada konspirasi alien atau UFO. Namun si culun tetap bersemangat menjelaskan bukunya tentang fenomena udara tidak dikenal alias UAP dan bahwa militer Amerika Serikat telah mengakuinya serta Jepang yang membentuk pasukan bela diri luar angkasa sebagai persiapan menghadapi ancaman luar angkasa. Meski tidak tertarik, Ayase akhirnya marah karena culun terus saja memaksa. Ayase pun mengungkap bahwa obsesinya pada konspirasi membuatnya tidak punya teman. Si culun yang terkejut lalu menjatuhkan bukunya. Sementara Ayase tetap saja meninggalkannya. Namun melihat si culun anteng bagaikan patung, Ayase merasa bersalah, meminta maaf atas ucapannya yang berlebihan, dan mengembalikan buku si culun. Dia mengaku tidak percaya kepada alien, tetapi dia percaya adanya hantu. Si culun yang mendengarnya malah berargumen bahwa hantu itu tidak mungkin ada. Mereka pun akhirnya berdebat mengenai keyakinannya masing-masing. Akhirnya mereka sepakat untuk bertaruh. Jika hantu memang ada, Ayase akan menjadikan si culun sebagai bawahannya. Dan sebaliknya, jika UFO terbukti nyata, Ayase harus menjadi bawahannya si culun. Untuk membuktikan taruhan mereka, Ayase pergi ke rumah sakit terbengkalai. Sambil menelepon si culun, Ayase tetap mencari UFO sesuai perjanjiannya meskipun dia terlihat ketakutan. Sementara itu, si culun berada di terowongan angker untuk mencari bukti keberadaan si hantu. Meski tidak percaya, dia juga tampak ketakutan saat memasuki terowongan tersebut. Tiba-tiba, si culun merasakan keberadaan makhluk hidup di sekitarnya dan mencoba berteriak untuk menghilangkan rasa takutnya. Di sini Ayase menegur, mengatakan bahwa berteriak hanya akan memperburuk keadaan. Saat si culun bertanya apakah Ayase pernah melihat hantu, Ayase menjawab belum pernah. Alhasil si culun kesal karena percaya tanpa melihat, aneh rasanya. Ayase menjelaskan bahwa meski dia belum pernah melihat hantu, dia dibesarkan oleh neneknya yang seorang ahli gaib setelah kedua orang tuanya tiada. Setiap hari sebelum keluar rumah, Ayase harus membaca mantra dan terus mengulanginya saat menuju sekolah. Hal itu membuatnya sering diejek teman-temannya, termasuk oleh cowok yang dia sukai, yang membuat Ayase merasa sakit hati. Karena itu, dia mulai membenci neneknya dan berhenti menggunakan mantra. Namun, Ayase menyadari bahwa dia sebenarnya tidak membenci neneknya. Namun, yang dia benci adalah saat cowok yang dia sukai mentertawakan neneknya. Kini, Ayase kembali menghormati neneknya sebagai ahli gaib dan mulai mempercayai adanya hantu. Saat sering berbincang, Ayase menyadari bahwa si culun ternyata lebih mudah diajak bicara lewat telepon.
Namun ketika mereka mengobrol, si culun tiba-tiba melihat jejak darah dan langsung berlari kencang. おっぱい吸わせてやるからよ。 Ayase memperingatkan agar tidak lari karena bisa berbahaya. Dan benar saja, si culun malah bertemu dengan sosok hantu nenek alias si nenek turbo. Dan Ayase memperingatkan bahwa jika kalah dalam kejar-kejaran, dia bisa terkena kutukan. Di sisi lain, Ayase yang sedang berada di rumah sakit malah dihadang oleh 3 makhluk kembar mirip alien, yang ternyata adalah alien dari ras Serpo, yang seluruhnya berjenis kelamin jantan dan berkembang biak dengan membelah diri. Mereka mengungkap ingin meneliti tubuh Ayase yang membuatnya ketakutan. Apalagi si alien mengeluarkan tweet-tweet robotnya. Meski berteriak, mereka mencoba menghipnotis Ayase dengan tujuan agar Ayase terangsang. Tetapi tiba-tiba teleponnya berdering dan sosok hantu yang mengejar si culun muncul di sana dan tiba-tiba ternyata si culun telah kerasukan dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Hingga pertempuran antara alien dan hantu pun dimulai. Di tengah-tengah kerasukannya si culun, dia menyatakan kesediaannya memberikan apa saja kepada alien karena dia telah lama bermimpi ingin bertemu makhluk asing sejak kecil, meskipun sering memanggil UFO di langit tanpa hasil. Dia juga mengungkapkan perasaannya, di mana dia selalu dirundung dan merasa tidak dianggap, dan dia butuh alien sebagai temannya. Sontaklah, di sini Ayase langsung mencoba menyadarkan si culun dan melindunginya. Alhasil di sini si culun sadar dan merasa tidak rela alien menyentuh Ayase. Kilas balik memperlihatkan masa kecil Ayase, di mana neneknya sering memintanya mengeluarkan ki untuk melindungi diri dari penyakit dan kecelakaan. Namun Ayase menolak karena diejek teman-temannya, bahkan mengatakan dia membenci neneknya saat teringat dengan cowok yang dia sukai. Ayase yang pasrah akhirnya mencoba mengeluarkan ki-nya dan tiba-tiba Ayase mulai percaya kepada neneknya, seorang ahli gaib, dan akhirnya mampu melindungi diri dengan kekuatan esper dalam tubuhnya. Dia pun dengan mudah mengalahkan para alien di dalam UFO. Namun, si culun yang kerasukan justru menggigit Ayase, memaksanya menggunakan kekuatan spiritual untuk mengusir arwah nenek yang merasuki si culun. Saat arwah keluar, nenek itu mengatakan bahwa dia telah mengutuk si culun dengan mencuri tweet-tweetnya. Untuk menghilangkan kutukannya, si culun harus pergi ke terowongan tempat arwah itu berasal. Singkat cerita, Ayase berhasil membawa si culun keluar dari UFO dan mulai percaya adanya alien. Sementara si culun kini juga percaya bahwa hantu memanglah ada. Saat ini Ayase menahan kutukan si culun dengan kekuatan spiritualnya, karena dia terus saja kumat. Di sini si culun bersikeras akan menyelesaikan semuanya sendiri dan pergi ke terowongan sendirian juga. Namun Ayase tetap ingin membantunya. Melihat Ayase tanpa baju, si culun menawarkan seragamnya, membuat Ayase terkejut dan jantungnya berdegup kencang. Karena kata-kata si culun mengingatkannya pada sosok Ken Takakura, orang yang dia kagumi. Ketika Ayase menanyakan nama si culun, ternyata namanya memang Ken Takakura. Setelah tahu bahwa si culun bernama Ken Takakura, Ayase merasa kesal dan enggan menerima hal itu sehingga dia ngambek. Ken pun tiba-tiba kerasukan lagi dan bertingkah aneh hingga Ayase membuat aturan agar dia tidak menyebutkan namanya. Ayase di sini memutuskan untuk memanggilnya Okarun berdasarkan keyakinan okultisme yang dipercayai oleh Ken dan memperingatkan bahwa jika Ken memakai nama aslinya lagi, dia akan dihajar. Keesokan paginya, Ayase memastikan bahwa nenek Turbo tidak akan muncul lagi dan mengajak Okarun ke rumahnya. Sampainya di depan rumah, Ayase memperingatkan bahwa neneknya sangat galak, terutama kepada laki-laki, bahkan hampir pernah membunuh mantan pacarnya. Saat Okarun mencoba masuk, dia malah tiba-tiba terbakar karena jimat penghalang yang dipasang oleh nenek Ayase. Ayase dengan segera lalu melepaskan jimat tersebut dan menyuruh Okarun untuk masuk, sambil menertawakan penampilannya yang gosong. Saat masuk ke dalam rumah, ternyata nenek Ayase sedang tidak ada. Ayase pun berencana berganti pakaian dan meminta Okarun menunggunya di luar kamar. Namun kutukan kembali muncul menyebabkan Okarun berubah menjadi hantu dan tanpa sadar membuka pintu kamar Ayase yang sedang berganti pakaian. Ayase cepat-cepat menahan Okarun, memojokkannya ke dinding agar tidak berubah lagi, hingga di akhirnya bisa menyelesaikan ganti pakaiannya sambil terus menahan kutukan itu.
Setelah itu, Ayase memberikan pakaian ganti kepada Okarun dan menyinggung bahwa tweet-tweet Okarun hilang diambil nenek Turbo sebagai bagian dari kutukan. Di sini jelaslah Okarun terkejut mendengarnya dan ketika mengecek, ternyata benar hilang. Merasa kesal, Okarun emosi dan membahas taruhan yang dibuat oleh Ayase hingga mereka berdebat soal siapa yang sebenarnya salah. Di tengah perdebatan, Okarun tiba-tiba mengungkapkan keinginan serius untuk berbicara dengan Ayase karena dia telah lama berharap memiliki teman. Meski sempat ragu karena merasa dunia Ayase berbeda jauh darinya, Okarun tetap bersikeras ingin berinteraksi dan berbicara dengannya. Ayase tampak seperti cewek gaul, sedangkan Okarun orang culun. Okarun juga merasa bersalah karena telah melibatkannya dalam bahaya. Okarun meminta Ayase melupakannya setelah masalah mereka selesai. Tetapi hal ini justru membuat Ayase kesal. Dia merasa Okarun menilainya sembarangan dan selalu menutup diri. Ayase pun menegaskan bahwa alasan Okarun tidak punya teman adalah karena dia sendiri yang menjauh dari orang lain. Ayase mencoba menghiburnya dan mengajak kembali berdiskusi soal okultisme. Namun, Okarun yang diam saja malah membuat Ayase kesal dan mencowelnya untuk bicara. Di sini Okarun malah menyebut Ayase jelek, membuat Ayase semakin jengkel. Namun tiba-tiba bel berbunyi. Okarun berasumsi itu pasti nenek Ayase yang udah pulang. Tetapi Ayase di sini curiga. Dia menjelaskan bahwa rumahnya memiliki 2 bel, satu untuk manusia dan satu untuk makhluk asing. Di sini Ayase keinget sudah ngelepasin jimat di gerbang. Dan ketika mereka keluar untuk memasangnya kembali, mereka terkejut melihat langit yang mendadak gelap gulita. Dan tiba-tiba sebuah tembok besar tiba-tiba muncul mengelilingi mereka. Ketika Ayase hendak menyentuhnya, Okarun melarang karena dinding itu telah menimbun gerbang. Tiba-tiba Ayase mengalami mimisan dan Okarun juga mengeluarkan darah. Mereka menduga bahwa kabut hitam yang muncul secara mendadak adalah penyebabnya. Kabut itu ternyata dihasilkan oleh makhluk yang menuduh mereka telah melanggar janji dan disebut sebagai orang jahat. Mereka berdua pun berlari menjauhi roh jahat yang mengincar tweet-tweet itu. Saat bersembunyi, Ayase dengan bercanda bertanya apakah Okarun masih memiliki tweet-tweet. Okarun dengan tegas menjawab tidak punya tudung. Ayase juga menyebut bahwa monster itu adalah alien yang dikenal sebagai Flatwoods Monster. Dan bel berbunyi sebelumnya menandakan kedatangan alien tersebut. Okarun menambahkan bahwa orang yang sering melihat kejadian mistis biasanya juga sering melihat UFO. Artinya, hantu dan alien bisa jadi memiliki suatu kesamaan. Sementara itu, alien kembali mengeluarkan kabut beracun yang dapat membunuh mereka jika tidak segera diatasi. Namun, Ayase kesulitan menggunakan kekuatannya secara maksimal karena harus menahan Okarun agar tidak kesurupan. Tiba-tiba, Okarun mulai setengah berubah, alhasil mengejutkan mereka. Yang lebih mengejutkan, alien di belakang mereka menghancurkan tempat persembunyian, memaksa mereka untuk berlari lagi. Meski begitu, Okarun bisa kembali normal dengan hanya tangannya yang berubah, dan tampaknya dia bisa mengendalikan tangan itu. Okarun menyatakan keinginannya untuk melawan alien di luar dengan memanfaatkan kekuatan nenek Turbo, sehingga dia meminta Ayase melepaskan penahannya sambil tetap menjaga kepalanya untuk bertarung. Namun saat Okarun berbicara, alien malah menemukan mereka. Cilu, bagaimana dengan diriku? Nyanyi terus. Ayase menyadari bahwa berbicara itu mudah, tetapi melakukannya itu loh sulit. Menurut Okarun, jika berhasil dia mungkin bisa mengontrol kekuatan neneknya. Namun saat Ayase mencoba menahan kepala Okarun, hal itu justru membuatnya semakin berubah bersamaan dengan serangan dari alien dan tiba-tiba Okarun yang berubah mengungkapkan bahwa meskipun kekuatannya meluap-luap, dia merasa sangat sedih. Meskipun masih sadar, perasaannya tetap kelam. Okarun kemudian maju untuk melawan alien raksasa di depannya. Namun, alien tersebut menepuknya dengan mudah, tetapi serangan Okarun dengan kekuatan hantu nenek Turbo mampu membuat jari-jari alien menghilang. Tiba-tiba, Okarun kembali menjadi manusia biasa karena tidak dapat menahan kekuatan kutukan nenek Turbo. Alhasil, dia merasa kesulitan untuk mengalahkan alien tersebut. Di sisi lain, Ayase teralihkan perhatiannya ketika melihat alien yang tampak seperti pemain sumo. Dia berpikir jika mereka bisa menjatuhkan tangan alien ke tanah, alien itu pasti akan kalah. Ayase pun meminta Okarun yang hanya bisa berubah sekali lagi untuk mengincar kaki alien dan menjatuhkannya. Namun, alien tersebut masih bisa menangkap Ayase dengan satu tangan dan melemparkannya.
Karena Ayase setengah sadar, kekuatan espernya tidak bisa menahan kutukan Okarun yang kembali kesurupan. Sambil terus menahan kutukan, Ayase berniat mengalahkan alien sumo yang dianggapnya curang karena tidak mau mengaku kalah setelah tangannya menyentuh tanah. Namun ternyata ini adalah taktik dari Ayase. Ketika Ayase dipukul berulang kali oleh alien, hal itu membuat sedikit lubang di gerbang karena gerbang itu keluar dari tembok penghalang. Setelah itu, Ayase menarik Okarun agar tidak terbakar oleh jimat di gerbang. Tidak lama kemudian, mereka berhasil mengalahkan alien dan keadaan rumah kembali normal. Ayase memuji gaya rambut baru Okarun yang terlihat lebih keren. Namun tiba-tiba Ayase pingsan karena kelelahan. Dan Okarun kembali kesurupan setan turbo dan berusaha membunuh Ayase.